Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Adi Putra Usman, salah satu dosen dari program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perencanaan dan Analisis Elemen Struktur Beton. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Baiklah, berikut mengenai penjelasan singkat mata kuliah Perencanaan dan Analisis Elemen Struktur Beton. Mata kuliah Perencanaan dan Analisis Elemen Struktur Beton adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 dan memiliki bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari tentang prinsip-prinsip dan analisis material beton dan kinerja elemen beton yang berupa balok tulangan tunggal, plat satu arah, dan plat dua arah dalam menahan beban. Mahasiswa juga belajar mengenai komposisi material beton, prinsip tegangan-tegangan, gaya-gaya dalam dan kekuatan geser, tekan dan momen nominal pada balok tulangan tunggal, plat satu arah dan plat dua arah. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi yang dibebankan pada mata kuliah Perencanaan dan Analisis Elemen Struktur Beton yaitu sebanyak 3 CPL. Yang pertama, memiliki kemampuan menguasai konsep teoritis, kaidah-kaidah, proses dan formulasi dalam menganalisis sistem perencanaan dan metode pelaksanaan di bidang teknik sipil. CPL berikutnya yaitu memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dalam mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan di bidang teknik sipil serta mampu beradaptasi terhadap berbagai situasi yang dihadapi. Sedangkan CPL yang terakhir yaitu memiliki kemampuan dan kerjasama dalam tim dari berbagai latar belakang dan menghargai pendapat orang lain. Adapun CPMK ataupun capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah ini yaitu yang pertama mampu merancang elemen struktur balok, kemudian yang kedua mampu merancang plat satu arah, dan yang terakhir mampu merancang plat dua arah. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah Perencanaan dan Analisis Elemen Struktur Beton ini diantaranya yaitu e-book Reinforced Concrete Fundamental Approach, kemudian e-book Reinforced Concrete Mechanic and Design, kemudian Perencanaan Dasar Struktur Beton Bertulang, kemudian SNI 2847 2019 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung, dan beberapa referensi lain yang mendukung dalam mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah dilakukan secara sinkron dan asinkron dengan mengutamakan peran atau keaktifan mahasiswa dengan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka maupun menggunakan tools web conference dan juga LMS Universitas Sriwijaya. Pada mata kuliah Perencanaan dan Analisis Elemen Struktur Beton ini dilakukan juga bentuk pembelajaran problem based learning dan case based learning. Untuk memunculkan partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran, kegiatan diskusi dan tanya jawab pada saat kelas berlangsung dilaksanakan baik kegiatan dalam kelas maupun dengan tools web conference. Evaluasi pembelajaran mata kuliah Perencanaan dan Analisis Elemen Struktur Beton diperoleh dari nilai tugas dan kuis sebesar masing-masing 10%, diskusi kelas 20%, serta UTS dan UAS masing-masing dengan bobot 30%. Sistem penilaian mata kuliah Perencanaan dan Analisis Elemen Struktur Beton ini mengacu pada pedoman akademik Universitas Sriwijaya dengan kriteria nilai A dengan range nilai 86 sampai 100, nilai B 71 sampai 85, nilai C 56 sampai 70, nilai D 41 sampai 55 dan nilai E 0 sampai dengan 40. Hasil penilaian ini merupakan gabungan dari evaluasi pembelajaran mahasiswa dengan memperhatikan indikator dan kriteria penilaian yang terdapat dalam rencana pembelajaran semester. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran untuk mata kuliah Perencanaan dan Analisis Elemen Struktur Beton. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan mempelajari materi tentang mata kuliah Perencanaan dan Analisis Elemen Struktur Beton ya. Sebelum saya masuk ke materi pembelajaran, ada baiknya saya menjelaskan
terkait dengan materi-materi pembelajaran, kemudian juga nanti sistem penilaian dan seterusnya. Nah, terkait dengan materi pembelajaran maupun nanti capaian pembelajaran, semuanya ini sudah saya masukkan dalam RPS ya, dan RPS juga sudah saya upload di e-learning masing-masing. Jadi teman-teman mahasiswa bisa mendownload dan mengakses RPS tersebut untuk dipelajari. Baik, kita masuk ke rencana pembelajaran semester, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Insya Allah nanti kita akan tempuh selama kurang lebih 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS ya. Nah, di sini ada tiga capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah memiliki kemampuan menguasai konsep teoritis, kaidah-kaidah, proses, dan formulasi dalam menganalisis sistem perencanaan, desain, dan metode pelaksanaan di bidang teknik sipil. Itu capaian pembelajaran lulusan pertama. Untuk capaian pembelajaran lulusan kedua yaitu memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan ya dalam mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan di bidang teknik sipil serta mampu beradaptasi terhadap berbagai situasi yang dihadapi. Sedangkan CPL yang ketiga yaitu memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim dari berbagai latar belakang dan menghargai pendapat orang lain. Nah, itulah 3 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya ya, yaitu yang pertama mampu merancang elemen struktur balok, kemudian mampu merancang plat 1 arah dan mampu merancang plat 2 arah. Itu capaian pembelajaran mata kuliah kita. Nah, untuk materi pembelajaran yang akan Anda dapatkan selama kurang lebih 16 pertemuan ini tadi ya, mulai dari nanti komposisi material dari beton bertulang, kemudian sifat mekanik dari beton bertulang itu sendiri seperti apa, kemudian ada hubungan tegangan-regangan untuk beton, kemudian hubungan tegangan-regangan untuk material baja, kemudian juga nanti baru kita masuk dalam desain ataupun gaya-gaya dalam untuk balok persegi dengan tulangan tunggal, dan terakhir 2 pertemuan terakhir nanti kaitan dengan mendesain untuk plat 1 arah dan plat 2 arah. Nah, itu materi pembelajaran ya. Untuk referensi ataupun daftar pustaka yang digunakan ya silakan ya, tidak mesti yang ada tertulis dalam RPS ini saja ya, silakan nanti teman-teman mahasiswa bisa mengakses referensi yang lain, tapi di sini paling tidak ada 5 ya, ada 5 referensi utama yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah SNI 2847 2019 tentang tata cara perhitungan struktur beton bertulang. Kemudian yang kedua ada nanti perencanaan dasar struktur beton bertulang, kemudian dilanjutkan dengan e-book ya, Reinforced Concrete, Fundamental Approach, dan Reinforced Concrete, Mechanic and Design. Tapi tidak terlepas ini saja referensinya teman-teman sekalian, silakan nanti mencari referensi yang lain juga. Nah, terkait dengan sistem penilaian ya, sistem penilaian dari mata kuliah ini ada beberapa komponen. Pertama komponen tugas, kemudian 10% dan kuis juga 10%, kemudian keaktifan kelas, diskusi di kelas ada 20%, kemudian UTS dan UAS sebesar 30%. Itulah bobot penilaiannya. Sedangkan range nilainya sesuai dengan pedoman akademik di Universitas Sriwijaya. Untuk range nilai A 86 sampai 100, nilai B 71 sampai 85, nilai C 56 sampai 70, nilai D 41 sampai 55 dan nilai E 0 sampai 40. Jadi untuk range penilaian ini silakan nanti Anda bisa memperhatikan ya terkait dengan komponen penilaian. Silakan nanti untuk mendapatkan nilai yang baik tentunya harus menguasai dari keseluruhan komponen tadi penilaian. Nah, itu penjelasan awal mengenai mata kuliah perencanaan dan analisis elemen struktur beton ini. Ya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya ingin review sedikit ya, karena mata kuliah ini adalah sebenarnya lanjutan dari mata kuliah teknologi bahan konstruksi yang sudah Anda dapatkan di semester 2 ya. Jadi coba di sini kita diskusi sedikit ya, diskusi sebentar mengenai kelebihan dan kekurangan material beton ya dibandingkan dengan materi yang lain. Silakan, ada yang masih ingat di materi pembelajaran di semester 2-nya? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk kelebihan dari material beton sendiri itu mungkin yang pertama dia untuk materialnya tergolong murah, ya. Terus mudah didapatkan, terus dia kuat terhadap tekan, terus dia mudah dibentuk berdasarkan backcasting. Ya. Sedangkan kekurangannya itu yang pertama dia tidak kuat menahan tarik. Terus selama proses pembuatannya dia perlu dikontrol atau perlu diperhatikan secara detail supaya bisa menjaga kualitas dari beton itu sendiri. Oke, jadi ini sebenarnya sekilas sudah kita atau sudah Anda dapatkan ya di mata kuliah teknologi bahan konstruksi juga ya. Jadi apa saja kelebihan dan kekurangan dari material beton itu sendiri. Yang paling sering kita dengar adalah
Untuk kelebihannya adalah nilai kuat tekan yang lebih baik ya, khususnya beton itu sama-sama ketahui. Kekurangannya nilai kuat tariknya itu sangat lemah sekali. Nah, itu nanti kita pelajari di sini bagaimana cara kita menutupi kekurangan dari material beton ini ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk material umum untuk mendirikan suatu bangunan gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak material gitu ya. Bisa dari material kayu di sini ya. Kita bisa buat dari konstruksi kayu, kemudian dari konstruksi baja, profil-profil baja, kemudian beton bertulang, ataupun gabungan atau komposit dari material beton dan baja itu sendiri. Ini saya ambil contoh kasus untuk bangunan LRT ya. Nah, ini beberapa contoh material yang umum digunakan. Nah, kemudian keunggulan material beton ya. Ini yang tadi disampaikan oleh temannya tadi ya, bahwa satu dia murah gitu ya, dibandingkan material baja ataupun material kayu lah. Tapi paling gampang kita membandingkan dengan material baja. Harganya relatif lebih murah. Kemudian material pembentuknya mudah diperoleh. Karena material pembentuk beton ini ada beberapa komponen ya, ada agregat ya, kemudian ada ada agregat nanti terbagi kasar dan halus, kemudian ada semen sebagai pengikat, kemudian ada air juga. Nah, kemudian juga mudah dibentuk ya melalui backcasting kalau beton ya, walaupun sekarang juga sudah ada beton pracetak. Kemudian untuk menutupi kekurangan dari material beton tadi yang lemah terhadap tarik ya kita bisa kompositkan dengan baja tulangan. Ya. Kemudian ada juga tahan terhadap suhu tinggi akibat kebakaran. Kemudian memiliki kekakuan yang tinggi karena memang dimensi dari material beton ini atau struktur beton ini memang masif ya dibandingkan dengan material lainnya seperti baja. Dan biaya perawatan yang rendah. Ini kurang lebih keuntungan ataupun keunggulan dari material beton. Nah, selain keunggulan tentunya ada kekurangan juga kan, ada kekurangan dari material beton itu sendiri seperti apa. Nah, kekurangannya tadi, yang tadi disampaikan oleh temannya tadinya, Andy ya, bahwa dia tidak kuat menahan tarik ya. Jadi ini kekurangan beton yang paling utama. Kemudian tadi selama masa konstruksi dibutuhkan perancah. Jadi kita ambil contoh, misal kita mau ngecor plat tadi, ya, nggak mungkin serta-merta langsung kita cor saja, pasti ada penahan di bawahnya, atau kita sebut perancah. Nah, poin yang paling penting juga gitu ya, karena ini beton ini adalah buatan, ya kalau kita bisa bilang handmade gitu ya, walaupun sekarang ada fabrikasinya juga, tetap perlu diperhatikan. Karena dia merupakan pencampuran tadi ya, beberapa komponen tadi pembentuk material beton tadi. Ada semen ya, agregat, kemudian ada air juga ya. Jadi sehingga kejadian-kejadian seperti ini bisa kita hindari ya. Seperti ada retak atau honeycomb atau kropos dan seterusnya. Nah, ini beberapa kekurangan dari material beton. Nah, prinsip dasar beton itu sendiri ya, kalau yang beton tanpa tulangan ya, beton tanpa tulangan ya otomatis kalau dikasih beban ataupun akibat beban gravitasi dia akan runtuh pada bagian sisi tariknya gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menutupi kekurangan dari si material beton tadi yang lemah terhadap tarik ya, karena juga beton ini sifatnya juga bersifat getas ya atau brittle. Nah, caranya tadi dengan menggabungkan atau mengkompositkannya dengan atau tambahan dengan material baja tulangan ya. Baja tulangan tadi punya kekuatan di sisi tariknya sehingga tulangan baja inilah yang artinya menutupi kekurangan dari material beton tadi yang memiliki kuat tarik yang relatif lebih rendah. Yang besarnya hanya sekitar 10%. Nah, untuk desain beton bertulang ya, kalau kita berdasarkan standar ini sama untuk beton ya, baja, kayu kita menggunakan sistem LRFD. Jadi di mana nanti di sana tertulis bahwa beban terfaktor harus sama atau lebih kecil daripada kuat rencana ya. Kalau kita lihat di sini nilai-nilai pengaruh bebannya selalu kita kalikan dengan faktor yang nilainya besar dari 1 semua. Ya 1,2, 1,4, 1,6 dan seterusnya. Sedangkan untuk kuat nominalnya kita kalikan dengan faktor reduksi yang besarannya kecil dari 1 nilai faktor reduksinya. Ya. Ini semuanya untuk desain beton ataupun baja, kayu kurang lebih sama, hampir lebih sama ya. Nah, untuk acuan teknis dalam perencanaan bangunan gedung tentu tidak hanya beton saja ya, peraturan tentang beton, tentu ada peraturan tentang baja juga ya, peraturan tentang nanti komposisi material tentang agregatnya seperti apa, atau nanti kalau dibangun di daerah rawan gempa kita perlu memperhatikan tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung tersebut ya. Jadi silahkan nanti di sini beberapa peraturan ya yang bisa Anda gunakan nanti dalam mendesain untuk struktur bangunan gedung. Oke, kita masuk ke materi berikutnya ya terkait dengan material beton di sini. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan material beton adalah dibentuk ya oleh beberapa komponen. Tadi ada agregat ya,
agregat kasar, agregat halus, kemudian ada air ya, kemudian ada semen sebagai pengikatnya gitu ya. Nah, sifatnya ini, sifat dari beton ini cukup getas ya atau brittle ya. Nah, sifatnya sangat getas ya atau brittle. Jadi mengalami kehancuran yang tiba-tiba lah kalau kita bisa bilang. Nah, ini untuk beberapa pengujian untuk kuat tekan beton ini juga sudah ada dapatkan di mata kuliah teknologi bahan konstruksi ya. Kita melakukan pengujian kuat tekan beton. Nah, untuk bentuk kurva hubungan tegangan-regangan betonnya ya, seperti gambar yang di sini gitu ya. Jadi untuk titik awal itu sifatnya kurvanya adalah kurva linear elastis. Sampai pada satu titik tertentu di puncak maksimum nanti mengalami kemudian penurunan bentuk kurvanya ya. Nah, itu yang tadi disebutkan dengan sifat yang brittle atau getas ya. Nah, untuk konsep perencanaan struktur bangunan gedung ya, banyak di antara kita mungkin masih banyak yang fokus hanya di sisi kekuatannya saja. Ya, untuk bangunan gedung beton misalnya kita hanya fokus untuk kuat tekannya berapa, ya. Kuat modulus elastisitasnya berapa, tapi kita tidak memperhatikan seperti misalnya kemampuan layanannya, ya. Kemudian ada durabilitas kaitan nanti di mana bangunan struktur tadi dilaksanakan konstruksinya ya, ataupun sustainability-nya, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam konsep perencanaan struktur bangunan gedung, ya. Nah, untuk beton sendiri ya, nilai kuat tekannya dinyatakan dalam notasi FC prime ya, FC aksen ya. Nah, ini yang juga perlu Anda perhatikan di sini ya, tergantung kegunaan dalam SNI 2847 disyaratkan ada kuat tekan minimum. Ya, kuat tekan minimum yang harus diperhatikan. Misalnya di sini contoh kalau kegunaan untuk umum, jenis betonnya kalau kita pakai yang beton normal ataupun beton ringan, minimum kuat tekannya harus 17 MPa. Jadi kalau kurang dari itu, tidak boleh. Kalau lebih dari itu, ya silakan. Ini nilai kuat minimumnya. Ya. Nah, ini juga terkait dengan syarat penerimaan FC prime, ya, dengan pengujian silinder beton dengan diameter 15, ya, kemudian tinggi 30. Ada dua persyaratan ya yang harus dipenuhi, yaitu setiap rata-rata 3 spesimennya itu tidak kekuatan tekannya besar dari FC prime rencana kita ya, ataupun yang kedua kuatan tekan tidak boleh lebih rendah dari FC prime sebesar 3,5. Jadi kalau kita punya kuat tekan rencana 35 MPa, artinya tidak boleh, nanti hasil kuat tekan rata-ratanya harus besar sama dengan 30 MPa, atau tadi tidak lebih rendah dari FC prime-nya dikurangin 3,5-nya. Ya, itu syarat penerimaan kuat tekan. Nah, ini benda uji silinder yang juga sudah Anda tentu dapatkan juga pada saat praktikum ya, praktikum di teknologi bahan konstruksi. Ini juga hasil uji kuat tekan beton ya, di laboratorium kita uji sesuai dengan FC prime atau kuat tekan rencana yang sudah kita rencanakan ya, nanti kita uji di laboratorium untuk uji kuat tekannya. Ya. Nah, kaitan dengan durabilitas tadi ya, ingin saya sampaikan bahwa ada kondisi atau kriteria di mana kita nanti pada saat kita membangun suatu konstruksi bangunan gedung tadi ya, dilihat nanti apakah dia akan dibangun di daerah yang rentan terhadap sulfat misalnya, atau kena yang kontak dengan air, basah kering, ya, dan seterusnya. Ini diatur dalam SNI, kaitannya apa nanti? Nah, ada nilai kuat tekan ya. Jika tadi kelas paparannya terkait dengan sulfat, semakin tinggi nanti nilai paparannya. Anda lihat di sini tabel di kolom berikutnya, nilai kuat tekan minimal yang harus dipenuhi adalah angka ini. Ini Anda bisa lihat di lampiran di SNI 2847. Sama nanti daerah yang basah kering juga seperti apa, ada nilai kuat tekan minimalnya juga. Bahkan di sini nanti dijelaskan juga bahwa harus menggunakan semen tipe Portland yang mana. Nah, kaitan dengan tadi durabilitas tadi atau kondisi lingkungan di mana beton kita tadi dibuat ya. Ya. Nah, oke, masuk ke material beton gitu ya. Material beton kalau yang kita pelajari di mata kuliah teknologi bahan konstruksi ya, di mana di sini didapatkan rumus versus hubungan tegangan-regangan ya. Ya, kita tahu di sini sampai batas FC prime-nya di mana ya. Ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sampai posisi di sini tertentu ada linear elastis ya. Linear elastis, kemudian nanti baru mengalami keruntuhan ya, mengalami keruntuhan. Ya. Nah, kalau kita baca di teorinya gitu ya,
di besaran saat 30-40% itu sifatnya masih linear. Lewat dari di situ baru mulai dia berbentuk non linearnya. Atau mulai nanti penurunan kurva dari titik puncak FC prime-nya mengalami penurunan, ya. Nah, sedangkan kuat tarik beton walaupun ada tapi sebenarnya kecil. Ya, kurang lebih hanya sekitar 10%-nya. Nah, ini yang akan kita akan coba tutupi kekurangan dari material beton ini ya. Dalam hal kuat tariknya kita tutupi nanti dengan memberikan tulangan baja ya, tulangan baja. Nah, material baja tulangan yang seperti kita ketahui ada tulangan polos maupun tulangan ulir, namun untuk bangunan struktur gedung sebenarnya untuk disesuai dengan peraturan sebenarnya tulangan polos sudah tidak diperkenankan lagi sebenarnya. Jadi murni tulangan ulir semuanya. Nah, berbeda dengan material beton tadi ya, baja tulangan, kurvanya kurang lebih seperti ini ya. Ini yang kita sebut tadi ada daktilitas tadi ya. Ada yang masih ingat dengan istilah daktilitas tadi? Kira-kira siapa? Daktilitas. Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Kalau daktilitas itu sifatnya kan bertolak belakang sama getas. Kalau getas dia kaku, kalau daktil ini dia lebih kejel. Nah, jadi kalau di daktilitas ini dia ada 3 fase. Jadi dia fase elastis, fase plastis, baru kemudian setelah melewati fase itu baru yang lewat ultimate strength baru sampai ke fracture-nya kan. Nah, kalau berdasarkan gambar di sana dia ada batas yield strength. Jadi elastis itu ketika sudah lewat yield strength dia akan menuju fase plastis. Yeah. Fase plastis baru dia melewati strength hardening, necking, kemudian baru fracture. Terus kalau untuk elastis dia ketika kita tarik, ketika dia mengalami deformasi, kita lepaskan bebannya dia bisa kembali ke posisi semula. Sedangkan kalau sudah masuk ke fase plastis, ketika kita beri beban, dia mengalami deformasi, kemudian setelah kita lepas bebannya, dia tidak bisa lagi kembali ke posisi semula. Oke, terima kasih jawabannya Andy ya. Jadi benar yang disampaikan Andy tadi ya, bahwa perbedaan antara baja tulangan dengan beton ini cukup jauh sekali ya. Kalau kita kaitkan dengan tadi daktilitas, sifatnya kalau beton tadi sifatnya getas ya, kalau baja ini sifatnya ductile tadi ya. Proses keruntuhannya cukup lama kalau kita bandingkan dengan material beton ya. Nah, kalau Anda masih ingat juga ya, kalau di materi kuliah di teknologi bahan konstruksi di beton di semester 2 itu sebenarnya kan baja juga dibagi beberapa kriteria kan, tergantung dengan jumlah karbonnya. Ada karbon yang medium karbon, high karbon maupun low karbon steel. Nah, itu tergantung nilai banyaknya. Semakin banyak nilai karbonnya, semakin tinggi mutu baja tersebut. Tapi ingat, daktilitasnya semakin berkurang. Daktilitasnya berkurang ya. Oke, materi saya cukup ya untuk hari ini. Kita coba saya review sedikit ya. Diskusi kita hari ini masih kaitannya dengan materi kita hari ini ya. Ada yang bisa menjelaskan kembali ya tentang kelebihan dan kekurangan material beton tadi? Silakan ya. Jadi kelebihan dari beton itu sendiri adalah tahan terhadap tekan, terus material mudah ditemukan, dan juga tahan terhadap panas. Oke. Kalau kekurangannya mungkin tidak tahan terhadap tarik, terus campuran materialnya harus diperhatikan dan harus memerlukan perancang. Oke, itu berarti sudah sudah cukup paham dengan apa yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini ya. Nah, kemudian yang kedua, apa saja yang harus diperhatikan ya dalam membuat struktur beton ini ya. Mungkin bisa saya kasih clue gitu ya. Dalam pembuatan beton ini tadi ada karena dia buatan handmade tadi ya. Nah, kaitan dia harus proporsi campuran. Silakan, ada yang ini? Silakan. Andy mungkin? Oh, boleh Pak. Kalau yang harus diperhatikan dalam struktur beton, ini kan sudah masuk ke dalam ranah struktur Pak ya. Dari yang sudah dipelajari, kalau sudah masuk ke dalam ranah struktur, yang paling pertama yang harus kita perhatikan itu di pembebanannya. Karena kebanyakan pada saat pembebanan, itu mungkin ada beban yang kurang, ada beban yang berlebih. Padahal di sana critical point-nya dalam kita menentukan dimensi dan segala macam untuk struktur beton. Pak. Oke, terima kasih Andy ya. Oke, itu yang tadi disampaikan oleh Andy ya, salah satu bentuk apa saja yang harus diperhatikan dalam struktur beton ya, salah satunya pembebanan. Oke, kaitan dengan materi hari ini, silakan ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum saya menutup kelas kita hari ini, silakan. Ya, silakan. Pak, biasanya kan kalau misalnya kita
pada saat melakukan pengecoran pada kolom, lantai dan balok itu suka terjadi kropos, Pak. Nah, itu biasanya terjadi karena pada saat melakukan proses pengecoran itu ada kesalahan atau pada saat pembuatan material. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Menarik pertanyaan ini. Jadi kalau pada saat proses pengecoran beton ya, ada pernah mungkin kalian ngelihat ada yang tadi ya kropos-kropos tadi ya atau honeycomb gitu. Nah, tadi ya kaitannya dengan beton ini dibuat ya. Apalagi kalau kita masih membuatnya manual ready mix-nya ya. Nah, itu sangat tergantung sekali dengan apa tadi? Kita di awal menentukan komposisi campuran dulu, berapa jumlah kilogram dari dalam per meter kubik ya. Betonnya dari semennya berapa, airnya berapa, agregat berapa. Bahkan nanti pada saat proses pengadukannya ya, pengadukan beton sendiri, kalaupun nanti kita bahkan sudah kita rencanakan jumlah airnya sekian dalam campuran beton, mungkin kita berlebih, nggak sadar atau nggak sengaja gitu ya, namanya juga manusia kan. Nah, itu bisa menyebabkan tadi, salah satunya tadi bisa menyebabkan bleeding tadi, air naik semua. Maka pada saat menguji kuat tekan, kekuatannya jadi lebih rendah ya. Atau pencampuran agregatnya nggak merata, numpuk semua di bawah juga bisa ya. Ada segregasi tadi juga bisa terjadi. Nah, makanya perlu diperhatikan benar pada saat proses pembuatan. Mulai dari job mix desainnya sampai nanti kita proses pelaksanaan di lapangan. Mungkin itu. Oke, rasanya cukup ya untuk hari ini pertemuan kita. Silakan nanti saya berikan tugas juga di e-learning. Silakan Anda akses di akun e-learning masing-masing. Untuk pertemuan minggu depan, materinya juga sudah saya upload di e-learning. Silakan dipelajari terlebih dahulu sebelum saya masuk di pertemuan minggu depan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.